Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Riris. Oke, seperti biasa ya, aku mau nge-share kegiatan aku nih sehari-hari di rumah. Dan sebelum kita lanjut, aku mau sapa dulu nih yang nontonin video aku hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung aja ya. Seperti yang kita lihat, aku lagi nyuci piring ini, Hamuna. Ini piring udah 4 hari nggak dicuci ya. Kenapa sampai 4 hari nggak dicuci? Karena kami baru pulang dari rumah sakit ya, Hamuna. Jadi ceritanya anakku yang paling kecil itu akhirnya kami larikan ke rumah sakit ya. Setelah sekian lama kami rawat di rumah nggak sembuh-sembuh ya kan, akhirnya kami larikan ke rumah sakit. Oke, jadi aku sedikit cerita dulu ya, Hamuna. Jadi anakku yang kecil ini udah 2 minggu berturut-turut dia sakit. Sebenarnya bukan 2 minggu full dia sakit ya, enggak. Dia sakitnya misalnya nih, eh hari ini naik, panasnya naik, besoknya turun, gitu-gitu. Pokoknya gitu-gitu dia sampai 3 kali. Pokoknya dalam 2 minggu itu 3 kali naik turun panasnya. Nah, yang ketiga kalinya panasnya sama sekali nggak turun-turun loh. Kami auto panik dong ya kan. Namanya juga anak kita yang sakit ya kan, kejang-kejang kita dibuatnya ya. Sebenarnya bukan yang paling kecil aja sih, kakaknya juga panasnya naik turun, cuma nggak separah adiknya gitu ya. Jadi ceritanya si Ito yang hari Minggu malam, berarti malam Senin lah ya, dia panas tinggi gitu ya. Jadi kami kasih lah obat ya kan. Tapi sebelumnya itu dia udah kami bawa berobat ke bidan. Jadi selama ini obat dari bidan itu cocok aja gitu sama anak-anakku ya. Nah, tapi entah kenapa yang ini nggak cocok gitu ya. Jadi yang malam Senin itu kami kasih lah obatnya ya kan. Karena kan masih ada obatnya yang dari bidan itu ya. Jadi itulah kami kasih. Tahu-taunya nggak turun-turun loh. Sampai besok paginya. Karena kami juga agak panik. Kami bawa lah ya kan ke puskesmas. Nah di puskes dia diperiksa sama dokter atau perawat ya. Jujur aku nggak tahu dia dokter atau perawat gitu ya Hamuna. Karena dari segi pakaian ya mereka sama aja gitu loh, pakaian dinas gitu ya, tahulah dinas PNS gitu ya kan. Nah, setelah diperiksa dikasihlah resep obat. Habis itu disaranin sama, kita bilang lah dia dokter ya. Habis itu disaranin sama dokternya, kalau misalnya habis minum obat ini dalam jangka waktu 24 jam, 1 kali 24 jam, panasnya nggak turun-turun, dokternya nganjurin biar dibawa ke rumah sakit. Setelah pulang dari puskes, panasnya belum turun-turun ya. Sampai besok paginya panasnya nggak turun-turun juga, malah makin panas rasaku ya. Kami panik banget lah ya kan. Jadinya kami larikanlah ke rumah sakit. Di rumah sakit aku sedikit kecewa ya sama dokternya. Kenapa? Karena kita udah tunggu dokternya dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kita nunggu dokter anak ya kan. Dengan niat kita dapat penjelasan yang akurat atau yang memuaskan lah ya, atau kita dapat masukan dari si dokternya gitu yang bikin kita puas atau wanti-wanti atau gimana gitu ya. Ini malah sebaliknya ya, justru saya pribadi nggak puas gitu dengan kehadiran si dokternya. Bayangin aja coba saat kita udah nunggu lama, tiba-tiba dokternya ketuk pintu masuk ke ruangan terus nanya apa keluhan. Udah saya jawab kalau dia lagi panas, batuk dan pilek. Nah udah itu langsung diperiksanya pakai alatnya itu, apa itu namanya, stetoskopnya itu ya. Setelah diperiksa dia cuman bilang, oke, semuanya normal katanya gitu. Dan si dokternya main pergi aja gitu loh, tanpa ngasih penjelasan sesuatu atau bertanya sesuatu gitu sama kita ya kan. Jujur di situ saya agak shock sih. Kenapa? Karena rasanya kayak kehadiran dia tuh bikin aku nggak puas gitu loh. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin dia udah dokter profesional kali ya. Jadi hanya cukup periksa dadanya dengan alatnya itu udah cukup kali ya. Tapi akan setidaknya dikasihlah kita sedikit penjelasan atau sedikit wejangan gitu ya, atau hal-hal yang perlu dihindari apa gitu ya kan. Namanya kita pertama kali masuk ke rumah sakit ya. Karena jujur aku belum pernah sebelum-sebelum ini belum pernah ke rumah sakit, baru kali ini ya. Jadi aku tuh kayak linglung gitu mau nanya apa gitu ya kan. Pokoknya yang di pikiranku itu kalau aku menghadapi dokter, aku harus siap nih kena marah sama si dokternya. Dan harus siap diwawancarai sama si dokternya. Gitu loh pikiran aku pas nunggu dokternya. Kan karena memang aku salah, nggak bisa ngejaga anakku gitu ya. Rupanya enggak. Hanya datang gitu aja coba. Ya aku juga bersyukur sih anakku memang panas, cuman panas biasa aja gitu kan.
Tapi ya kan kita sebagai ibu, ya kita ada rasa-rasa khawatirnya juga ya kan, karena kan memang udah beberapa kali naik turun panasnya, dan ini yang terakhir ini panasnya memang nggak turun-turun selama 3 hari ya kan. Tapi tetap aja sih aku kurang puas ya sama pemeriksaan si dokternya ya, karena memang dia nggak ada ngomong apa-apa gitu ya kan. Gimana sih kalau kita ke bidan atau ke klinik itu biasanya kan ditanyain tuh kronologinya gimana, hal-hal yang perlu dihindari itu apa, atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk anak itu apa, cara mengantisipasinya gimana, itu kan biasanya dijelasin ya sama si dokternya atau sama si bidannya. Ini malah enggak gitu loh. Ya kita juga sebagai ibu biar kita nggak khawatir ya perlulah dikasih suatu masukan gitu ya kan. Jangan main pergi gitu aja gitu loh. Pokoknya intinya dari cerita aku ini, buat kalian para ibu-ibu, kalian harus lebih aktif daripada dokternya ya, dalam bertanya ya. Karena ini menyangkut tentang kesehatan anak kita ya kan. Kalau aku lihat-lihat sih, kalau dari pengalaman aku, kalau misalnya kita nggak bertanya, si dokternya mah cuek aja gitu ya. Nggak tahu lah ya, karena di rumah sakit itu BPJS, jadinya dicuekin gitu ya. Pokoknya itulah intinya, kita sebagai ibu kalau ke rumah sakit harus lebih aktif bertanya sama si dokternya, atau kita harus belajar tuh istilah-istilah kesehatan biar kita tahu mau nanya apa sama si dokternya. Kayaknya kita harus lebih cerewet nih sama daripada dokternya. Oke, sekian dulu lah ceritaku ya. Jadi aku lanjutlah dulu ke kegiatan aku hari ini ya. Di sini aku lagi masak mie lidi ya. Jadi aku mau bikin mie andaliman karena beberapa hari ini kami nggak selera makan. Mungkin kalau makan mie menggugah selera kali ya. Selama di rumah sakit nggak tentu makannya ya. Jadi aku masaklah dulu mie andaliman ini ya. Di sini bumbunya udah aku kupasin ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Itu aja sih. Kalau mau pakai cabai juga boleh. Cuma karena di sini anak-anak juga mau ikut makan, jadi aku nggak pakai cabai. Nanti pakai sambal luar aja ya. Dan ini semua kita blender. Lanjut kita cuci dulu andalimannya ya. Tapi kalau andalimannya nanti aja ya. Kalau minyak udah mau masak ya. Biar terasa andalimannya ya. Oke, kita cuci dulu sayurnya baru bersih ya. Nah, seperti ini udah saya cuci. Lanjut kita mau rebus minyak dulu ya. Minyak sekitar setengah kilo ya. Ini saya masak untuk kami berempat ya. Biarpun badan kami kecil-kecil tapi makannya banyak ya. Makanya nambah-nambah ya. Apalagi kalau udah mie rasa andaliman. Rasanya yang autentik bikin kita selera makan ya. Nambah-nambah kita makan dibuatnya ya kan. Oke, karena ini udah mendidih, jadi saya mau tirisin dulu ya. Ini saya rebusnya sekedar aja ya. Yang penting warnanya udah keluar dan rasa asin-asinnya pun udah berkurang ya. Biasanya kalau mendidih itu kalau nggak kita rebus dulu dia terlalu asin sih menurut aku. Oke, ini minyak udah saya tiriskan, udah saya cuci juga sekali pakai air bersih ya, biar garamnya nggak terlalu berasa ya. Lanjut kita tumis bumbunya yang sudah kita haluskan tadi ya. Dan jangan lupa kita tambahin daun salam, lengkuas, sama serai ya. Kalau udahan begini lanjut kita masukkan deh sayurnya biar tambah enak ya kan. Rasanya kalau mie nggak pakai sayur itu gimana gitu ya. Sebenarnya sih opsional sih, ada juga yang nggak suka pakai sayur ya kan. Tapi kalau kami sekeluarga kalau nggak ada sayurnya kayaknya ada yang kurang ya. Oke, kalau sayurnya udah layu, lanjut kita tambahin airnya ya. Nah, kita tunggu deh sampai mendidih. Oke, sambil menunggu mendidih aku mau blender dulu nih andalimannya ya. Nah, ini dia udah saya blender dan airnya pun udah mendidih, waktunya kita masukkan deh mie lidinya. Jangan lupa kita aduk-aduk ya kan. Dan jangan lupa kita kasih garam, garamnya secukupnya aja ya. Kalau suka asin kasih garam, kalau nggak suka asin nggak usah kasih garam juga bisa sih, karena minyak juga udah agak asin ya. Nah, di sini bocil-bocil udah pada minta ya, udah nggak sabaran lagi mereka pengen makan mie ya kan. Jadi saya kasihlah dulu jatah mereka ya. Ini masih saya kasih sedikit-sedikit karena masih panas ya. Memanglah bocil-bocilku nggak sabaran mereka itu ya. Kalau udah mereka lihat aku masak mie lidi, udah nungguin itu. Udah pada nungguin itu di belakang aku ya.
Oke lah ya, karena mie udah mau masak, jadi aku masukkan lada limannya ya, biar terasa ya kan, mangitir ya kan. Kita kasihlah dulu sedikit mecin ya, biar selera makan kita nambah ya kan. Oke lah ya, berhubung mie udah masak, jadi aku mau makan mie dulu ya Muna. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Wassalamualaikum. Mantap kali lah ini bah. Makan mie pakai telur ayam kampung ini ya.